Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elivia Sobarkah dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4 STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan pengembangan layanan BK Pribadi Sosial. Yang pertama ada asesmen dalam BK Pribadi Sosial, yang kedua ada implementasi BK Pribadi Sosial, yang ketiga, strategi pengembangan BK Pribadi Sosial. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asesmen BK Pribadi Sosial. Asesmen adalah suatu istilah yang digunakan dan hampir mirip dengan evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan siswa. Demikian pula dengan asesmen yang dilakukan terhadap lingkungan pendidikan mahasiswa, diharapkan dapat memperoleh informasi tentang kebutuhan lingkungan mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan konseling. Data-data yang dapat dikumpulkan antara lain tentang harapan lembaga pendidikan dan masyarakat atau tenaga pengajar dan orang tua mahasiswa. Sarana dan prasarana pendukung program bimbingan dan konseling, kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa melalui layanan bimbingan dan konseling, kualifikasi tenaga bimbingan yang tersedia, dan kebijakan lembaga pendidikan. Yang kedua ada implementasi BK Pribadi Sosial. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Kegiatan yang tergolong dalam layanan bimbingan umumnya diberikan secara kelompok atau klasikal yang berupa yang pertama, layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga bimbingan kelompok, yang keempat pengumpulan data, yang kelima bimbingan klasikal. Yang kedua ada layanan responsif. Masalah yang memerlukan penenangan segera biasanya dilakukan dengan perorangan. Meskipun dalam kondisi tertentu, penanganan secara kelompok mungkin bisa dilakukan. Layanan responsif dapat dilakukan melalui yang pertama, konseling, yang kedua konsultasi, yang ketiga kunjungan ke rumah, yang keempat konferensi kasus, yang kelima bimbingan teman sebaya, yang keenam referral, yang ketujuh kolaborasi. Yang ketiga ada layanan perencanaan. Dalam layanan perencanaan dibagi menjadi 3 layanan. Yang pertama pengenalan, yang kedua pengenalan lingkungan, yang ketiga motivasi siswa. Kemudian yang keempat dukungan sistem. Dalam dukungan sistem dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan profesi, manajemen program, dan riset, serta pengembangan. Materi yang ketiga yaitu strategi implementasi BK Pribadi Sosial. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan atau manajemen yang bermutu. Dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Agar suatu program layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan, maka kita harus memiliki kesepakatan layanan, kemudian keterlibatan stakeholder, manajemen penggunaan data, rencana kegiatan, kalender kegiatan, kemudian anggaran penyiapan fasilitas, serta pengendalian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.